Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Artifa dan juga teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami tentang prinsip menjadi pewara. Terus ada teman-teman kami yang tidak bisa mengikuti presentasi ini, yaitu Mbak Helmi dan juga Trifonia. Jadi kami di sini mewakilkan mereka yang tidak bisa hadir. Terus jadi di sini prinsip-prinsip menjadi pewara. Pengertian berbicara di depan umum menurut Webster Third New International Dictionary, public speaking adalah the act of process of making speeches in public atau proses pembicaraan di depan publik. Terus ada juga menurut David Zaleski dalam public speaking strategy for success, yaitu public speaking is a continuous communication process in which message and signal circulate back and forth between speaker and listener. Berbicara itu di muka umum adalah suatu proses komunikasi yang berkelanjutan di mana pesan dan lambang bersirkulasi ulang secara terus-menerus antara berbicara dan para pendengarnya. Terus ada juga prinsip dasar berbicara di depan umum dibagi menjadi prinsip dasar merupakan landasan utama saat hendak berbicara, terutama berbicara di depan umum. Berdasarkan hal ini, maka inilah prinsip dasarnya. Beberapa prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara antara lain membutuhkan paling sedikit 2 orang, mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. Selanjutnya, berbicara memang hal mudah, tetapi berbicara di depan umum bukan hal mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang. Banyak hal dan faktor yang mempengaruhi keberanian dan keberhasilan berbicara di depan umum. Maka sama seperti berbicara di depan umum memiliki prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Ialah sebagai berikut. Berbicara di depan publik bukanlah hal yang menegangkan. Semakin mempersiapkan diri, semakin buruk penampilan menjadi pewara. Jadi kita tidak harus grogi dalam berbicara di depan umum. Selanjutnya ada persiapan mental, prinsip persiapan mental, dan juga prinsip persiapan materi atau pesan yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Mbak Feni. Saya akan membaca tentang prinsip persiapan mental. Dalam membangun persiapan mental kita dalam berbicara di depan publik, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengurangi ketegangan fisik dengan cara melakukan senam ringan atau stretching. Karena kita tidak dapat menurunkan ketegangan mental sebelum kita mengendorkan otot-otot tubuh kita. Seperti yang dikatakan oleh psikolog Amerika yang terkenal, Dr. Richard Gillett, hampir tidak mungkin masuk ke kondisi alfa atau kondisi gelombang atau mental tanpa mengendorkan otot-otot tubuh. Relaksasi bisa dilakukan dengan memegang ujung kaki sambil berdiri membungkuk selama 10 detik. Sini akan menjelaskan, dan mental adalah dengan datang ke tempat pertemuan lebih awal. Dengan demikian, kita dapat mengetahui suasana dan keadaan terlebih dahulu. Selanjutnya, kita bisa mencari dukungan atau backup support dari orang-orang yang kita kenal, maupun kenalan baru, serta dari mereka yang mengharapkan kita sukses dalam mempresentasi nantinya. Berikut adalah beberapa prinsip dalam mempersiapkan mental. Yang pertama, berbicara di depan publik.
menegangkan. Dunia tidak runtuh jika tidak melakukan dengan baik. Yang kedua, kita tidak perlu menjadi orang yang sempurna, cerdas, ataupun berlian untuk berbicara di depan publik. Yang ketiga, siapkan 2-3 poin pembicaraan atau pertanyaan karena audiens akan sulit untuk mengingat atau memperhatikan lebih dari 3 hal dalam satu waktu. Yang keempat, kita harus memiliki tujuan atau sasaran yang jelas dan terarah. Memasuki prinsip persiapan materi atau pesan. Dalam mempersiapkan public speaking, selain persiapan mental, persiapan materi juga harus dilakukan dengan baik dan benar. Karena persiapan materi atau pesan yang akan kita sampaikan akan sangat mempengaruhi kesiapan kita. Hal yang paling penting adalah kesiapan pendengaran atau audiens. Untuk menerima pesan, biasanya kita harus menyampaikan pokok-pokok pemikiran atau ringkasan dari apa yang kita sampaikan, sehingga audiens juga memiliki kesiapan mental untuk menerima pesan tersebut. Paling tidak agenda atau outline bahan pembicaraan kita sudah jauh-jauh hari kita siapkan terlebih dahulu. Hal yang pertama dalam mempersiapkan materi adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai materi yang akan kita sampaikan baik dari buku ataupun referensi. Yang kedua, perkayalah topik dan bacaan yang telah kita lakukan dengan hal yang up to date dan real. Hilangkan bagian-bagian yang dirasakan membuat kita tidak fokus, menimbulkan keraguan atau melebihi jadwal yang tersedia untuk kita. Sekarang kita memasuki 5 prinsip yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keterampilan publik yang akan dibaca oleh teman kita, Mbak Afrida. Ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada 5 prinsip yang bisa terapkan untuk meningkatkan keterampilan public speaking atau berbicara di depan umum. Yang pertama, mengurangi suara-suara jeda. Yang kedua, perhatikan intonasi suara. Yang ketiga, pertahanan kontak mata saat kita berbicara di depan umum. Kontak menjadi sebuah cara untuk meningkatkan keadaan antara berbicara dengan audiens. Yang keempat, menggunakan ekspresi dan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Yang kelima, berlatih hingga mantap. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia MC atau pembawa acara. Istilah pembawa acara merupakan terjemahan bebas dari istilah Master of Ceremony. Di samping itu ada pula yang menyebut dengan istilah pengarah acara, penyiar, dan lain sebagainya. Membawa acara adalah proses berbicara dengan cara mengatur susunan atau jalannya acara agar acara tersebut bisa berjalan dengan baik dan tersusun sistematis. Untuk menjadi seorang pembawa acara yang baik tidak mudah. Di sini ada beberapa hal yang perlu untuk dimengerti dan dipelajari secara khusus sebagai modal dasar antara lain. Pertama, suara. Suara bagi seorang pembawa acara merupakan modal utama karena suara merupakan medium atau alat perantar untuk mengadakan komunikasi dengan hadirin. Yang kedua, penampilan. Bagi seorang pembawa acara, sedapat mungkin harus dapat memperhatikan penampilan. Yang dimaksud dengan penampilan di sini adalah segala sesuatu yang ada pada diri seorang dengan berpaduan antara gerak, keserasian berbusana, serta dengan nada dan irama yang diucapkan. Seorang pembawa acara ketika tampil harus dapat menampilkan pesonanya atau daya tariknya yang memukau. Oleh karena itu, seorang pembawa acara harus selalu berusaha menemukan atau mempersona hadiri dengan pertama itu dengan cara berbicara yang baik. Yang kedua, penampilannya. Yang ketiga, keserasian berbusana harus sesuai dengan acara yang dibawa. Yang ketiga, kondisi. Persiapan bagi seorang pembawa acara perlu sekali karena
Tanpa persiapan yang baik, maka acara yang dibawakan akan gagal. Persiapan yang dimaksud di sini, pertama itu penampilan MC itu sendiri, yang kedua susunan dan bentuk acaranya, yang ketiga pengenalan lingkungan, yang keempat mengatur letak penggerak suara, yang kelima mengatur petugas yang akan tampil. Ketenangan sangat diperlukan bagi MC, walaupun hal ini hanya dikaitkan dengan watak manusia. MC harus berada di tempat penyelenggaraan minimal 30 menit sebelum acara dimulai. Disiplin bagi MC ialah ketepatan waktu dalam membawa acara yang satu ke acara yang lain. Di sini ada faktor kebasahan seorang MC. Pembawa acara harus mengetahui berbagai hal yang berkaitan penggunaan bahasa, terutama penggunaan bahasa lisan. Pelafalan. Pembawa acara harus mampu melafalkan bunyi bahasa secara tepat agar tidak menimbulkan kasus-kasus pendengar. Kedua, diksi. Diksi merupakan pilihan kata yang digunakan pembawa acara dalam memadu acara. Yang ketiga, intonasi. Intonasi memadukan peran penting dalam berbicara. Yang keempat, kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat menyampaikan pesan secara singkat, lengkap, dan mudah diterima pendengar. Yang berikutnya, faktor non-kebasahan seorang MC, dan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan faktor non-kebahasan seorang MC. Selain dari faktor kebahasaan, ada pula faktor non-kebahasaan dari MC. Faktor non-kebahasaan yang menunjang keberhasilan seorang pembawa acara adalah yang pertama, sikap tenang menghadapi masa. Yang kedua, ketenangan dapat tercipta bila pembawa acara itu yakin akan kemampuan dirinya dan rasa percaya dirinya lebih besar. Yang ketiga, tampil mengesankan. Berikut menjadi MC yang baik. Pembawa acara akan menjadi salah satu pusat perhatian dalam suatu acara. Keberhasilan suatu acara secara keseluruhan diharapkan dari kemampuan atau keterampilan pembawa acara. Harus dipahami bahwa untuk menjadi seorang pembawa acara yang baik, tidak cukup berbekal suara yang baik saja, akan tetapi diperlukan latihan mental dan fisik yang cukup, serta ditunjang dengan relevansi pengetahuan yang cukup pula, atau yang berikut ini. Yang pertama, pengetahuan tentang kepemimpinan. Yang kedua, pengetahuan tentang protokol. Yang ketiga, pengetahuan tentang etika. Berbekal pengetahuan tersebut, diharapkan seorang pembawa acara akan tampil dengan prima dan tidak grogi. Di samping itu, ada beberapa faktor lain yang merupakan bekal yang harus dimiliki bagi seorang pembawa acara. Di antaranya, yang pertama, mempunyai pribadi yang baik, mempunyai kepribadian untuk berdiri di depan orang banyak dan tidak grogi. Yang ketiga, ramah tamah dan murah senyum dan tidak sombong. Berikut, dapat menguasai keadaan. Selain bekal yang harus dimiliki bagi seorang pembawa acara, ada beberapa hal yang harus dilakukan pada acara berlangsung. Yang pertama, tampil dengan busana yang baik dan sopan, serta disesuaikan dengan acara. Yang kedua, meletakkan pengeras suara tepat di depan mulut. Yang ketiga, mengucap salam pada awal dan akhir acara. Yang keempat, tidak selalu melihat catatan tetapi tidak menghafal. Yang kelima, tidak diperbolehkan memberikan komentar atas pidato seseorang. Yang keenam, ketika tampil harus beranggapan tidak pernah salah. Mungkin itu saja dari pembahasan tentang dasar-dasar kepewaraan yang berjudul prinsip menjadi pewara. Saya
persilakan lagi ke Mbak Hermin. Baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Jika ingin ditanyakan boleh, atau ingin bertanya silakan. Saya tutup dan akhiri dari makalah kami yang berjudul Prinsip Menjadi Pewara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.